Lydia tahu bahwa menikahi Danu, putra tunggal dari keluarga adiwangsa yang terpandang, tidak akan mudah. Ia hanya seorang Rania, anak seorang guru SD yang sudah pensiun dan seorang ibu yang menghidupi keluarga dengan usaha catering kecil-kecilan dari dapur rumah mereka. Cinta mereka berdua tulus, tapi cinta saja seringkali tidak cukup untuk menembus dinding status sosial yang dibangun oleh Ibu Wati, ibu mertuanya. Danu, kamu itu cari istri kok yang begini? Adalah kalimat pertama yang Rania dengar dari Ibu Wati, diucapkan setengah berbisik, namun cukup keras untuk Rania dengar di acara lamaran mereka. Kata begini diucapkan dengan penekanan yang menusuk, sambil mata Ibu Wati memindai Rania dari ujung rambut yang disanggul sederhana hingga sepatu hak rendah yang ia pinjam dari kakaknya. Rania menelan ludah, tapi Danu menggenggam tangannya erat. "Mama," kata Danu, "Rania adalah pilihan Danu. Tolong hargai." Ibu Wati tertawa sinis. "Menghargai, tentu. Mama hanya heran, dari sekian banyak perempuan berbobot yang Mama kenalkan, pilihanmu jatuh ke, ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur." Pernikahan tetap terjadi. Rania pindah ke rumah besar di kompleks elit milik keluarga Adiwangsa. Danu bersikeras mereka harus tinggal bersama ibunya, setidaknya untuk tahun pertama agar Mama tidak kesepian. Di sanalah penghinaan itu berubah dari gerimis menjadi badai. Penghinaan itu tidak pernah frontal. Ibu Wati adalah seorang ahli perang dingin. Ia menggunakan sindiran yang dibungkus dengan senyuman manis. Saat Rania mencoba memasak sarapan untuk pertama kalinya di dapur mewah itu, Ibu Wati muncul dengan daster sutranya. "Oh, kamu masak, Ran? Mau masak apa? Nasi goreng? Ah, di rumah ini kami biasa sarapan oatmeal atau croissant. Tapi ya sudah, silahkan. Mbak Minah," panggilnya pada asisten rumah tangga. "Nanti tolong bersihkan dapur ya, sepertinya bakal banyak minyak nyiprat." Rania hanya bisa tersenyum kaku dan melanjutkan mengaduk nasi. Nasi goreng itu akhirnya hanya dimakan olehnya dan Mbak Minah. Danu sudah berangkat pagi-pagi, dan Ibu Wati jelas lebih memilih rotinya. Penghinaan itu beralih ke latar belakang Rania. Setiap kali ada acara arisan di rumah mereka, Ibu Wati akan dengan bangga memperkenalkan Rania. "Ini Rania, menantu saya," katanya dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Iya, yang ini. Kalian tahu kan, ayahnya itu guru SD. Mulia sekali ya, mengabdi sampai tua. Kasihan, pasti uang pensiunnya tidak seberapa. Makanya saya bilang sama Danu, beruntung sekali Rania ini, seperti dapat lotre." Para sosialita teman-temannya akan tertawa kecil melirik Rania dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat yang sebenarnya adalah cemoohan. Rania akan berdiri di sana, memegang nampan minuman, menahan air mata agar tidak jatuh. Dia bukan pelayan, tapi mertuanya selalu berhasil membuatnya merasa seperti itu. Titik puncaknya adalah ketika keluarga Rania datang berkunjung untuk pertama kalinya. Ayah dan ibunya datang dari kampung mereka dengan kereta api, membawa oleh-oleh yang mereka banggakan, sekardus besar rengginang buatan tangan ibunya dan tape singkong terbaik dari pasar. Mereka duduk dengan canggung di sofa beludur mahal di ruang tamu Ibu Wati. "Jadi ini ayah dan ibumu Rania?" sapa Ibu Wati sambil menutup hidungnya sedikit saat kardus tape dibuka. "Aduh, baunya khas sekali ya." Ibunda Rania, wanita sabar yang wajahnya dipenuhi kelembutan menyenyum. "Ini tape manis sekali, Bu Wati. Khusus kami bawakan dari..." "Tidak usah repot-repot," potong Ibu Wati cepat. "Di rumah ini kami tidak biasa makan yang fermentasi begitu. Nanti Mbak Minah saja yang simpan di belakang." Rania melihat wajah ayahnya yang biasanya tenang, kini mengeras. Ayahnya adalah pria yang mengajarkannya tentang harga diri. "Lalu," lanjut Ibu Wati, seakan belum cukup. "Usaha catering ibu masih jalan. Kecil-kecilan begitu apa cukup untuk hidup? Sekarang Rania sudah enak di sini. Mungkin ibu tidak perlu lagi capek-capek di dapur. Minta saja sama Danu, dia pasti kasih." Itu adalah penghinaan pamungkas. Ibu Wati tidak hanya menghina status ekonomi mereka, tapi ia juga menyiratkan bahwa keluarga Rania adalah parasit yang siap menggerogoti putranya. "Cukup, Mah." Suara Danu menggelegar di ruang tamu. Ia baru saja pulang kerja dan mendengar kalimat terakhir ibunya. Semua orang terdiam. Ibu Wati menatap putranya dengan kaget. Ini pertama kalinya Danu membentaknya. "Danu, kamu membentak Mama?" Suara Ibu Wati bergetar, kini memainkan kartu korban. "Ya, jika itu yang diperlukan agar Mama berhenti."
kata Danu, suaranya tegas. Ia berjalan dan berdiri di samping Rania, lalu berlutut di depan ayah dan ibu mertuanya. Ayah, ibu, Danu minta maaf, katanya sambil meraih tangan mereka dan menciumnya. Maafkan sikap Mama Danu, maafkan Danu yang terlalu lama diam. Danu berdiri. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang Rania tidak pernah lihat sebelumnya. Itu bukan amarah, tapi kekecewaan yang mendalam. Selama ini, Mama menghina Rania. Mama merendahkan pekerjaannya sebelum menikah, cara bicaranya, pakaiannya. Danu diam. Danu pikir Mama hanya butuh waktu. Sekarang, Mama menghina ayah dan ibu. Mereka adalah orang tua yang membesarkan Rania menjadi perempuan mandiri dan penuh kasih yang Danu cintai. Mereka adalah orang tua yang mengajari Rania kejujuran dan kerja keras, sesuatu yang sepertinya sudah lama lupa di rumah ini. Mama bangga dengan harta keluarga Adiwangsa. Tapi ayah Rania adalah guru yang sudah mencerdaskan ratusan anak. Ibu Rania adalah pengusaha yang membangun bisnisnya dari nol dengan tangannya sendiri. Apa yang Mama banggakan selain menghabiskan uang peninggalan Papa? Wajah Ibu Wati pucat pasi. Mulai hari ini, kata Danu sambil menarik tangan Rania. Kita pindah. Rania, kemasi barangmu yang penting. Kita pergi. Danu, kamu mau kemana? Kamu mau jadi anak durhaka? Jerit Ibu Wati. Danu berhenti di pintu. Aku lebih baik menyewa kontrakan kecil dan hidup damai daripada tinggal di istana ini tapi istri dan mertuaku dihina setiap hari. Keluarga Rania adalah keluargaku. Harta mereka mungkin tidak banyak, tapi warisan mereka, harga diri, kehormatan dan kesabaran jauh lebih tak nilai daripada apapun yang Mama miliki. Malam itu, Rania dan Danu pergi membawa serta kardus rengginang dan tape singkong itu di mobil mereka. Mereka tinggal di sebuah apartemen sederhana. Danu harus bekerja lebih keras, dan Rania mulai bekerja kembali sebagai desainer grafis lepas. Itu sulit. Mereka harus mengatur keuangan dengan ketat, jauh dari kemewahan yang biasa Danu dapatkan. Tapi di apartemen kecil itu, Rania tidak pernah merasa lebih bebas. Mereka tertawa lebih sering. Mereka memasak nasi goreng bersama di pagi hari. Beberapa bulan kemudian, Rania hamil. Berita itu sampai ke telinga Ibu Wati. Rumah besar itu terasa kosong dan sepi tanpa Danu. Tidak ada lagi arisan yang bisa ia banggakan. Teman-temannya mulai berbisik tentang bagaimana putranya diambil oleh si menantu. Suatu sore, bel apartemen mereka berbunyi. Di depan pintu, berdiri Ibu Wati. Ia tidak lagi memakai perhiasan mencolok atau gaun sutra. Ia tampak lelah. Di tangannya ada sebuah rantang besar. Mama, sapa Danu kaget. Ibu Wati tidak memandangnya. Matanya tertuju pada Rania yang perutnya mulai membuncang. Kata Mbak Minah, kamu suka bubur sumsum. Kata Ibu Wati pelan, suaranya serak. Ini Mama yang buat sendiri. Katanya bagus untuk cucu Mama. Rania tersentengun. Ia menerima rantang itu. Tidak ada permintaan maaf yang keluar dari bibir Ibu Wati. Tidak ada kata-kata penyesalan. Tapi di dalam rantang itu ada bubur sumsum yang masih hangat. Dan bagi Rania, itu sudah cukup. Perlahan ia membuka pintu lebih dewar. Mama mau masuk. Aku baru bikin teh jahe. Ibu Wati mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia melangkah ke dalam kehidupan mereka, bukan sebagai ibu Adiwangsa yang terpandang, tapi hanya sebagai seorang nenek yang ingin menemui cucunya. Penghinaan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar terhapus. Luka itu masih ada. Tapi hari itu, Rania tahu mereka telah membangun jembatan di atas jurang yang dulu memisahkan mereka. Dan di seberang sana, ada warisan yang jauh lebih penting daripada sekedar status, yaitu keluarga.